Halo kelas, selamat datang dan selamat bergabung kembali di kuliah daring Universitas Pendidikan Bangsa untuk mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang eksploitasi keamanan ya. Dalam pertemuan ke eksploitasi keamanan ini saya akan memberikan contoh-contoh nanti ya tentang bagaimana eksploitasi terhadap lubang keamanan sistem informasi. Oke, materi yang kita bahas pada materi ini adalah tentang bagaimana kita nanti melihat beberapa contoh eksploitasi lubang keamanan. Nah, contoh-contoh yang dibahas adalah contoh-contoh yang tentunya nanti yang bersifat umum ya, dan mungkin ada beberapa yang bersifat khusus juga. Namun tidak untuk bermacam-macam sistem operasi ya, hanya ada beberapa untuk satu atau mungkin dua sistem operasi saja. Karena tentunya eksploitasi keamanan ini tidak bisa digeneralisasi ya terhadap berbagai macam sistem operasi. Namun untuk sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kita akan mencontoh contoh nanti beberapa satu atau dua sistem operasi yang akan menjadi contoh dalam eksploitasi keamanan sistem yang dimaksud. Biasanya lubang keamanan pada versi-versi sistem operasi yang terbaru itu sebenarnya sudah ditutup ya. Ditutup pada versi-versi update yang terbarunya. Bahkan kalau sistem operasi sekarang ya, sistem operasi sekarang dia selalu akan update ya bagi pengguna sistem operasi, tentunya ya sistem operasi yang berbayar ya. Kalau yang gratis ya mungkin dia tidak akan berikan fitur itu. Jadi kelebihan bagi pengguna sistem operasi berbayar adalah salah satunya lubang-lubang keamanan pada sistem tersebut ya itu sudah ditutup ya secara periodik oleh pengembang sistemnya. Nah, pembahasan pada bab ini tentunya tidak komplit ya karena adanya batasan jumlah halaman. Kemudian pembahasannya akan komplit nanti silakan dibaca di buku yang disebut yang berjudul Hacking Expose ya. Di sini sangat besar ya, sangat banyak, sangat besar sekali pembahasannya. Mulai dari metodologi, dari penyusup ya, hingga bagaimana mengantisipasi bahkan melakukan tracking terhadap eksploitasi yang dilakukan. Nah, sebelum melakukan penyerangan, seorang cracker ya, sebelum melakukan penyerangan, seorang cracker biasanya dia akan mencari informasi ya. Mencari informasi tentang siapa ya, tentang targetnya, tentang target yang akan diserangnya. Nah, banyak informasi tentang sebuah sistem yang dapat diperoleh tentunya bisa diperoleh dari internet ya. Ini yang memudahkan para cracker ini lebih mudah untuk melakukan serangan. Nah, sebagai contoh misalnya informasi DNS atau domain sistemnya seseorang atau sebuah organisasi ya. Ini kadang-kadang kalau kita melihat itu kadang-kadang banyak yang berlebihan ya. Sehingga oleh karena terlalu banyak informasi yang diberikan, maka orang lain yang tadinya memang sengaja ingin berbuat jahat, nah ini akan mempermudah atau memberikan informasi yang baik bagi si penyerang ini untuk melakukan penyerangan atau mengolah bagaimana kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh si sistem tadi. DNS dapat atau domain sistem dapat memberikan informasi tentang nama server ya. Kenapa disebut tadi bahwa informasi ini memberikan tambahan informasi atau kemudahan bagi seorang penyerang? Karena nama-nama server ya di dalam domain server itu tersebut ya. Misalnya nomor IP-nya yang dimiliki siapa, berapa ya. Kemudian pemilik perusahaannya siapa. Nah, yang tadinya seseorang yang tidak tahu tentang informasi itu jadi tahu, sehingga dia lebih mudah untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menyerang si sistem perusahaan atau perseorangan tersebut. Nah, artinya kalau kita melihat ini ya, domain name system ini, orang yang tidak terlalu paham untuk menyerang pun dia lebih mudah jadinya untuk mengetahui informasi-informasi lebih banyak tentang server-server perorangan maupun perusahaan. Nah, ini ya bahayanya di situ.
Nah, misalnya kalau kita contohkan informasi tentang domain dan sistem tersedia secara terbuka di internet. Nah, ini ya. Siapa saja bisa melihatnya, siapa saja bisa mengumpulkan informasi tersebut secara gratis dari internet tanpa dia harus masuk secara legal ke dalam sistem yang dimaksud. Nah, informasi-informasi dari domain sistem ini seperti yang sebutkan tadi, nama pemilik perusahaannya, IP-nya, bahkan server apa yang digunakan itu bisa terlihat dengan menggunakan beberapa aplikasi, misalnya seperti Whois ya. Ada kemudian ada Horse, NSLookup dan lain-lain ya. Kemudian untuk Windows ada beberapa sistem juga yang bisa digunakan untuk mengenali domain name system ini. Nah, misalnya ini contoh ya, informasi domain name server DNS yang didapatkan, yang bisa kita dapatkan ya, tanpa harus masuk ke dalam sistem penggunanya. Cukup dengan menggunakan sistem Whois misalnya tadi ya, maka kita bisa melihat di sini ada server misalnya Yahoo ini ya, Yahoo. Yang pertama ns3europe.yahoo.com, kemudian ns1.yahoo.com, ns5dcx.yahoo.com ya. Nah, di sini terlihat ya. Terlihat juga IP dari si servernya. Artinya ini akan membantu penyerang untuk lebih mudah masuk ke dalam sistem si pemilik atau si target tadi. Nah, lebih detail lagi ya, kalau kita melihat cara si Whois ini untuk membuka data dari domain name servernya ini, kita bisa lihat di contoh ini misalnya ya. Di sini kita bisa melihat, saya besar dulu ya. Oke, perhatikan di sini kita bisa melihat ya di informasi Whois-nya si Yahoo ini terlihat di mana dia perusahaan ini berada, kemudian domain name-nya apa, kemudian alamat kontaknya di mana, ini ya terlihat semua. Kemudian servernya tadi ya, domain servernya itu saya sebutkan tadi ada 3 ya, ada NS1, NS5 dan NS3. Ini posisinya di IP-nya pun kelihatan satu-satu. Nah, artinya si penyerang ya, dia akan cukup dapat dengan mudah mendapatkan informasi apabila dia ingin melakukan serangan terhadap klien ya, atau target, maksud saya targetnya. Kenapa? Karena dari Whois itu dia bisa mendapatkan informasi basic, informasi yang sangat mendasar terhadap target yang akan dia serang. Nah, tentunya akan berbeda dengan sistem yang berbasis Windows, berbasis sistem operasi lain ya. Tapi itu adalah contoh bahwa ada beberapa software ya yang bisa digunakan untuk mencari informasi dengan mudah terhadap target yang akan diserang melalui jaringan internet. Nah, eksploitasi web server, kalau kita melihat eksploitasi web server ya, ini sangat sering terjadi. Kenapa web server sangat sering diserang? Ya. Kenapa web server menjadi primadona untuk diserang? Karena web server ini menyediakan jasa publik. Web server menyediakan jasa untuk publik sehingga ya transaksi informasi yang melewati web server ini ya, itu tentu banyak informasi-informasi yang berbau bisnis, berbau finance, yang intinya data-data yang kemungkinan bisa dimanipulatif oleh penyerang untuk kepentingan pribadi. Nah, oleh karena web server ini ya tadi penyedia jasa untuk publik, maka tentu lubang keamanan pada implementasi web servernya ini akan sangat besar sekali ya. Sehingga dibutuhkan investasi yang cukup besar juga bagaimana untuk memonitor ya, untuk mengevaluasi keamanan sistemnya, untuk tetap menjaga bagaimana keamanan sistem, menjamin keamanan sistem pada web servernya bisa terjamin ya. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat ya, bagaimana eksploitasi web server ini ya. Beberapa situs-situs misalnya, situs-situs resmi organisasi itu diserang, kemudian seluruh aset dari
web server yang dimaksud itu diganti ya, bahkan dilumpuhkan oleh si penyerang. Nah, ini cukup merugikan tentu si pemilik web server, oleh karena selain informasi yang ditampilkan juga akan mengacau informasi yang diberikan oleh si penyedia web server dan juga mengganggu jalannya transaksi informasi maupun layanan informasi yang akan mereka berikan. Nah, ini cukup bahaya ya, cukup bahaya sekali karena tidak hanya gangguan layanan informasi yang mungkin terjadi, bahkan jauh lebih buruk, yaitu adanya kehilangan data dari dalam web server tersebut. Baik kelas, dia ada beberapa contoh ya serangan-serangan terhadap web server ya. Yang pertama ada DOS ya, denial of service attack. Ini adalah merupakan sebuah usaha untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target ya, sehingga sistem tersebut tidak menyediakan lagi service-service ya. Cara melumpuhkannya biasanya bermacam-macam ya, dan akibatnya pun dapat beragam. Biasanya sistem yang diserang ini akan hang ya, bahkan mungkin tidak akan berfungsi sama sekali. Kemudian ada serangan-serangan lain seperti misalnya LAN attack, kemudian ada Letera, lalu ada ping of death ya, kemudian ada ping broadcast, ada sniper, ada Trojan horse, ada back or reverse ya, BO, netbus, dan yang terbaru sekarang juga ada banyak sekali ya serangan-serangan yang ditujukan untuk mengeksploitasi keamanan tentunya. Oke, contoh misalnya seperti yang terjadi di kelas manajemen keamanan informasi di Indonesia sendiri ya, sudah ada keharusan bahwa sertifikasi terhadap keamanan sistem informasi penyedia jasa baik publik maupun private ya, ini menjadi pendekatan dan upaya yang dipilih oleh Indonesia untuk memitigasi risiko keamanan digital nasional. Jadi sertifikasi ini menjadi sesuatu yang wajib. Sebagaimana ditetapkan pada peraturan BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 8 tahun 2000 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, di mana suatu penyedia atau penyelenggara sistem informasi wajib untuk memiliki sertifikat apa? Sertifikat SMPI, yaitu sistem manajemen pengamanan informasi. Yang menerbitkannya siapa? Yang menerbitkannya adalah Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagai lembaga audit keamanan informasi dan berfungsi sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi tersebut kepada penyelenggara sistem elektronik yang telah memenuhi persyaratan. Nah, ini tentu untuk menambah ya jaminan bagi pengguna bahwa keamanan sistem informasi yang disediakan oleh si penyedia sistem elektronik tersebut atau penyelenggara sistem elektronik tersebut merupakan layanan yang memberikan jaminan keamanan ya, keamanan khususnya terhadap kemungkinan adanya eksploitasi keamanan. Nah, dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa sistem elektronik ini sendiri menjadi 3 ya, berdasarkan asas risikonya. Yang pertama ada namanya sistem elektronik strategis, ada tinggi, dan ada rendah. Di mana sistem elektronik strategis adalah sistem yang memiliki risiko tertinggi ya di antara ketiganya, baik sistem elektronik tinggi dan sistem elektronik rendah ini. Nah, hal tersebut bisa diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh sistem elektronik tersebut terhadap banyaknya pihak yang dapat terkena imbasnya ketika sistem tersebut diretas secara ilegal. Nah, sebagai contoh misalnya ya, adalah yang berhubungan dengan kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, dan pertahanan dan keamanan negara ya. Ini harus memiliki sertifikat yang disebut tadi, yaitu
sertifikasi yang kemudian itu bisa menjamin ya bagaimana sistem keamanan tersebut memberikan jaminan keamanan terutama terhadap adanya eksploitasi keamanan. Nah, berdasarkan penggolongan tersebut, seluruh sistem elektronik yang digunakan pemerintah, ya, sistem elektronik yang digunakan pemerintah, semuanya dapat digolongkan kepada sistem elektronik strategis. Artinya bahwa sistem elektronik pemerintahan adalah sistem elektronik yang memiliki risiko tertinggi. Ya. Oleh karena itu, sistem elektroniknya ya sifatnya yang memang dirancang untuk menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, maka jaminan keamanan bagi sistem elektronik pemerintah juga harus betul-betul bagus ya, bahkan harus memberikan jaminan ya bahwa data-data yang diserahkan misalnya yang diberikan oleh masyarakat pemerintah tersebut dilindungi oleh sistem yang memiliki jaminan security yang tinggi. Nah, sebagai contoh misalnya pada 6 Maret 2020 misalnya ya, ada laporan dari BSSN yang menyatakan bahwa besaran jumlah daftar serangan malware di Indonesia ini dan peningkatannya itu sangat signifikan ya dalam jumlah serangan. Contoh misalnya pada tahun 2017 ada 8 juta serangan. Kemudian meningkat pada tahun 2018 itu menjadi 12 juta serangan. Dan pada tahun 2019 menjadi 98 juta serangan. Ini semakin tinggi dan kemudian pada tahun 2020 ya mencapai 22.750 serangan malware ya yang terjadi hingga tahun 2020. Artinya adanya peningkatan yang luar biasa ya terhadap upaya eksploitasi keamanan sistem. Nah, kalau kita melihat data tersebut, nah ini menunjukkan bahwa adanya keselarasan peningkatan ancaman digital ya, terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur digital di dalam negara kita sendiri ya. Nah, ini untuk itu antisipasi ataupun monitoring terhadap adanya eksploitasi keamanan sistem ini juga harus setiap saat harus betul-betul diperhatikan ya, bagaimana kemudian infrastruktur untuk pengamanan jaringan sistem informasi baik pemerintah maupun swasta itu harus terus dikembangkan. Tentunya infrastruktur tersebut harus didukung juga dan selaras dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang kemudian digunakan untuk mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Baik kelas, demikian materi di pertemuan kita kali ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan sampaikan di aktivitas materi perkuliahan kita kali ini ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga stamina, jaga imun ya. Semoga teman-teman seluruhnya tetap dalam keadaan sehat. Baik kelas, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.